Hey study mates, welcome to Let's Study Abroad. Let's study your global study buddy. If you've ever dreamed of studying in another country but you're not sure where to start, then this video is made just for you. Pada topik kali ini, kita akan mengenal lebih dalam mengenai beasiswa LPDP. Salam kenal, nama saya Patrick Steven. Saya saat ini sedang bekerja di BCA dan saya sebelumnya adalah award di LPDP di Cornell University dengan jurusan MPS in Management lulus pada tahun 2024 lalu. Kemudian sebelumnya juga saya pernah menerima beasiswa ISMA pada tahun 2021, merupakan program student exchange yang fully didanai oleh pemerintah Indonesia ke Boston University di Amerika. Saya juga sudah sempat menjadi mentor di beberapa mentorship program study abroad, mulai dari ISMA Ace Future Scholars, kemudian Indonesia Mengglobal Mentorship Program, dan juga Cempaka Mentorship Program yang diadakan oleh Mata Garuda LPDP. So, teman-teman, I will be your friendly guide to help you understand the real steps to study abroad ya, dari memilih kampus yang cocok, cari beasiswa yang sesuai, sampai adaptasi dengan culture baru, we'll cover it all one by one. So, let's dive in step by step so your dream doesn't just stay a dream, it becomes your next big reality. So, first, let's look at the big picture together. Kita pertama-tama akan membahas mengenai overview dari LPDP Scholarship itu sendiri. Kita juga akan melihat important documents apa saja yang perlu teman-teman persiapkan. Kemudian kriteria seleksi apa saja sih yang dicari oleh LPDP dalam diri seorang pelamar, do's and don'ts dalam mendaftar, dan juga yang terakhir action plan atau roadmap yang teman-teman bisa ikuti jika berkeinginan untuk mendaftarkan diri ke program LPDP ini. Oke, kita mulai saja langsung ke topik pertama, yaitu overview mengenai beasiswa LPDP. So, apa sih beasiswa LPDP itu? Beasiswa LPDP adalah sebuah program scholarship yang mendanai program master dan juga doktoral. Ini didanai oleh Indonesian Government melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. LPDP memiliki kampus tujuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kira-kira pendanaan apa saja sih yang di-cover oleh LPDP? LPDP memiliki funding coverage yang luas ya, mulai dari registration fee, tuition fee, biaya buku, penelitian tesis. Jika teman-teman ingin mengikuti konferensi internasional juga bisa dibiayai, dan juga untuk publikasi jurnal internasional ya. Selain itu, selain untuk biaya pendidikan dan akademik, LPDP juga menunjang biaya-biaya yang sifatnya support seperti biaya transportasi, pesawat, datang pulang pergi, kemudian juga untuk mendaftar visa, asuransi kesehatan, biaya kedatangan, kemudian juga yang paling penting tentu saja teman-teman butuh uang uang saku bulanan ya untuk mengcover biaya hidup, itu juga akan disediakan oleh LPDP. Jika teman-teman ingin mengikuti kompetisi berskala internasional, juga teman-teman bisa mengajukan dana ke LPDP jika diterima ya. Dan juga jika teman-teman membawa keluarga, istri, suami, anak, maka bisa juga diberikan tunjangan keluarga ya. Dan terakhir juga ada dana darurat, ini bisa dicairkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kira-kira apa saja sih fokus yang menjadi area fokusnya LPDP? Jadi ketika teman-teman mendaftar, teman-teman harus membuat esai ya, dan kemudian diri teman-teman juga akan dilihat dari tiga aspek ya. Esai tersebut yang teman-teman harus buat juga harus mengcover tiga aspek. Yang pertama adalah komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah beres studi, kemudian post study plan ya atau rencana pasca studi, dan juga yang terakhir adalah contribution plan atau rencana kontribusi. Jika kita berkaca dari timeline pendaftaran ya, LPDP 2025 tahap 2 yang saat ini sedang berjalan, maka ada beberapa tahap seleksi yang pendaftar LPDP harus lalui. Yang pertama, tahap registrasi atau tahap pendaftaran. Biasanya LPDP membuka tahap ini selama 1 bulan. Teman-teman bisa mendaftar dalam jangka waktu 1 bulan itu. Untuk seleksi LPDP yang sedang berjalan saat ini diadakan 30 Juni kemarin hingga 31 Juli, kurang lebih 1 bulan. Kemudian setelah itu diikuti oleh tahap seleksi administratif sekitar 3 minggu dari 1 Agustus hingga 21 Agustus nanti. Jika lolos lagi, maka
teman-teman yang tidak mendaftar jalur LOE atau Letter of Acceptance, maka teman-teman harus mengikuti tes bakat skolastik ya, yang nanti range-nya diadakan dari 10 September hingga 25 September. Memang teman-teman nanti hanya akan dijadwalkan untuk mengikuti tes skolastik selama 1 hari saja dalam range ini. Kemudian jika sudah lolos lagi, maka teman-teman yang mendaftar jalur non-LOE akan mengikuti interview jika lolos tes bakat skolastik tadi, sedangkan teman-teman yang lolos seleksi administratif dan mendaftar lewat jalur LOE maka bisa skip langsung ke seleksi interview. Ya, jadi pada seleksi interview ini nanti akan diadakan mulai dari 7 Oktober hingga 19 November. Sama seperti tes skolastik, ini merupakan range saja sehingga teman-teman pada kenyataannya hanya akan mengikuti interview selama 1 jam dalam 1 hari dalam range waktu ini. Ya, jika teman-teman lolos tahap terakhir yaitu interview, maka teman-teman akan mendapatkan kabar baik pada announcement akhir pada 27 November 2025. Sebagai gambaran, LPDP biasanya membuka tahap seleksi 2 kali dalam setahun. Yang pertama diadakan biasanya pada tahap 1 atau pada gelombang 1 paruh pertama pada tahun berjalan ya. Sedangkan saat ini LPDP yang sedang dibuka adalah tahap kedua karena ini merupakan sedang paruh kedua dari tahun berjalan ya 2025. Secara personal, cara saya sendiri menyiapkan aplikasi saya pada saat saya mendaftar LPDP pada tahun 2023 lalu. Yang penting yang pertama adalah saya baca dulu panduan beasiswanya ya, yang tertera di website LPDP dan saya sudah membuat esai kontribusi dari jauh-jauh hari. Dan yang kedua saya juga melakukan banyak pelatihan wawancara dengan para penerima beasiswa LPDP sehingga saya bisa mendapatkan banyak feedback yang baik gitu ya. Kira-kira apa saja yang perlu saya improve dalam wawancara selanjutnya dan seterusnya. Semua ini saya lakukan agar pada saat saya menghadapi wawancara sesungguhnya saya bisa memberikan performa yang terbaik tentunya. Lalu kriteria apa saja sih yang dicari oleh LPDP dalam diri seorang pelamar yang ideal ya? Yang pertama adalah academic performance, dapat dilihat dari IPK saat teman-teman menjalani S1. Kemudian yang kedua adalah saya sempat sebutkan ya kontribusi kontribusi yang teman-teman harus canangkan dalam SLPDP, kemudian akan ditanya lagi ketika interview. Kualitas dari kontribusi itu harus sesuai dengan prioritas LPDP saat ini ya, dan teman-teman juga harus pastikan bahwa kualitas kontribusi positif dapat dilihat dari bagaimana kontribusi yang teman-teman tawarkan ini bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, itu yang pertama, dan yang kedua itu realistis untuk teman-teman bisa jalankan atau eksekusi ya pada kenyataannya. Lalu yang ketiga, leadership potensial juga akan diakses ya. Ini dapat terlihat dari histori teman-teman ketika mengikuti organisasi atau dalam pekerjaan dan sebagainya, di mana teman-teman menunjukkan potensi atau bakat-bakat kepemimpinannya untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Yang keempat, communication skill juga akan di-assess, dan dalam hal ini teman-teman akan dilihat ya communication verbal saat interview maupun communication secara tertulis ketika teman-teman menulis esai contohnya ya. Lalu yang kelima, sekolah dan juga jalur LPDP yang teman-teman ambil ya. Sebagai gambaran, jalur LPDP ini ada beberapa. LPDP memiliki beberapa program beasiswa di dalamnya, sehingga setiap program beasiswa, kemudian setiap sekolah yang teman-teman ambil, itu punya kuota masing-masing gitu ya. Jadi LPDP ini tingkat kesulitan atau acceptance rate-nya akan sangat bergantung pada jenis atau jalur beasiswa yang teman-teman ambil. Sehingga nanti sebentar saya akan tunjukkan statistik acceptance rate dari berbagai jenis beasiswa yang berbeda dalam LPDP. Teman-teman bisa memilih gitu ya, bisa berstrategi untuk bisa menentukan mana program beasiswa yang teman-teman ingin ambil untuk memaksimalkan peluang lolos. Dan yang terakhir yang baru tahun ini adalah kesesuaian jurusan dan juga kontribusi yang teman-teman akan ambil dengan sektor prioritas LPDP saat ini. Ya, saya akan jelaskan sektor prioritas yang LPDP prioritaskan saat ini apa saja dalam beberapa slide berikutnya. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan framework SWOT analysis ya. Jadi mulai dari strength, teman-teman bisa identifikasi kira-kira kelebihan apa saja sih yang teman-teman miliki ya dari segi akademik, dari segi personal qualities ya, teman-teman gunakan itu.
Kemudian tolong juga address your weaknesses ya, kelemahan-kelemahan yang teman-teman mungkin miliki, tolong dicatat dan coba gitu ya mitigasi dan bahkan ubah itu menjadi peluang untuk improve ke depannya gitu ya. Lalu yang ketiga, teman-teman tolong pastikan secara opportunities gitu ya. Opportunity LPDP ini tentu saja suatu hal yang besar ya, dan pastikan teman-teman sesuaikan, teman-teman alignkan dengan goals teman-teman yang ingin teman-teman raih gitu ya. Bagaimana sih beasiswa ini menjadi opportunity atau peluang yang baik untuk membantu teman-teman mencapai goalsmu dan juga untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih luas tadi ke masyarakat ya. Dan yang terakhir, threat ya, siap-siap gitu ya, LPDP ini bukan beasiswa yang mudah diraih, apalagi sekarang-sekarang ini pasti tingkat persaingan tinggi itu ya dengan applicants-applicants lain, sehingga teman-teman pastikan memberikan usaha yang terbaik ya saat mendaftar LPDP. Tadi saya sempat mention beberapa sektor prioritas ya industri prioritas yang LPDP saat ini berikan suatu advantage gitu ya bagi pendaftar yang memang kontribusi dan atau bidang studinya itu terkait dengan sektor prioritas. Nah, LPDP secara cukup eksplisit menjelaskan ada 5 sektor prioritas gitu yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah yang didukung oleh pendanaan LPDP ketika pendaftar ingin mengambil studi di bidang itu. Sektor prioritas apa saja itu? Ada 5. Yang pertama adalah sektor pertahanan, transportasi, dan telekomunikasi. Ya. Beberapa contoh bidang studi yang termasuk ke dalam sektor ini antara lain cyber security, intelligence, aerospace, ocean and maritime engineering, mechanical, civil, construction engineering, AI and machine learning, data science, computer science, semiconductor, advanced material, dan juga metallurgy. Ya, tidak jurusan yang termasuk ke dalam setiap sektor ini tidak terbatas pada contoh yang diberikan di sini, tetapi LPDP memberikan secara eksplisit, kembali lagi, ini adalah beberapa contoh jurusan yang jelas termasuk ke dalam sektor prioritas defense, transportation, dan juga telekomunikasi. Sektor prioritas LPDP yang kedua saat ini adalah di bidang energi. Ya, beberapa jurusan yang termasuk ke dalam payung ini menurut LPDP adalah renewable energy, sustainable energy, futures, smart energy and the built environment, energy policy and climate, renewable energy and clean technology, energy economics, management, atau finance. Kemudian sektor ketiga yang menjadi prioritas LPDP saat ini adalah bidang pangan ya, food and agriculture. Contoh-contoh jurusan yang bisa teman-teman ambil jika ingin masuk ke dalam sektor prioritas ini antara lain bioteknologi, food science and technology, agriculture, dan juga smart farming. Oke. Sektor prioritas keempat LPDP adalah health and medicine gitu ya di bidang kesehatan dan obat. Contoh-contoh jurusan yang bisa diambil dalam sektor ini adalah ilmu kesehatan dan farmasi, farmakologi klinik, biomedical engineering, public health, digital health and entrepreneurship, health policy, dan juga manajemen. Dan sektor prioritas terakhir ya dari LPDP saat ini adalah bidang education dan juga R&D. Beberapa contoh jurusan dalam sektor ini antara lain pendidikan guru, dosen peneliti, STEM education, manajemen pendidikan tinggi, educational psychology, teknologi pendidikan, dan juga penelitian dan evaluasi pendidikan. Ya, jadi teman-teman kembali lagi, teman-teman akan memiliki kans tentu saja yang lebih tinggi untuk mendapatkan beasiswa LPDP ketika teman-teman bisa mengalignkan, bisa menyesuaikan kontribusi dan juga jurusan bidang studi yang teman-teman ambil dengan salah satu sektor prioritas LPDP yang tercantum dalam slide ini. Kemudian berikutnya saya juga ingin share ya beberapa dokumen penting yang teman-teman harus siapkan ya ketika mendaftar LPDP terlepas dari jenis beasiswa LPDP yang teman-teman ingin daftarkan gitu ya. Jadi dokumen-dokumen penting ini teman-teman harus siapkan. Yang pertama adalah transkrip S1 teman-teman, transkrip dan juga ijazah ya. Ini harus disiapkan ketika mendaftar, kemudian juga teman-teman perlu menyiapkan satu surat rekomendasi dari bisa jadi biasanya atasan atau tokoh masyarakat yang mengenal teman-teman dan juga akademisi seperti dosen.
Teman-teman juga harus menyiapkan EPT atau English Proficiency Test yang bisa diterima oleh LPDP antara lain IELTS, TOEFL, dan juga Pearson ya dengan skor minimum yang ditentukan sesuai dengan jenis beasiswa yang teman-teman ingin daftarkan gitu ya. Tentu saja contohnya jika teman-teman ingin mendaftar beasiswa luar negeri itu memiliki skor minimum IELTS, TOEFL, dan juga Pearson yang lebih tinggi ketimbang jika teman-teman ingin mendaftar beasiswa dalam negeri. Kemudian teman-teman juga harus punya KTP gitu ya, karena dalam hal ini LPDP hanya terbuka untuk WNI saja. Ini yang berikutnya saya berikan tanda bintang, letter of acceptance atau LOA dari kampus tujuan teman-teman. Teman-teman bisa siapkan juga jika teman-teman ingin mendaftar via jalur LOA yang tadi saya sempat mention gitu ya. Keuntungan dari mendaftar dari jalur LOA adalah teman-teman bisa kembali lagi mengskip atau teman-teman bisa melewati tahap tes bakat skolastik tanpa harus melaluinya. Jadi teman-teman dari tahap administratif bisa langsung lolos ke tahap interview gitu ya. Sedangkan untuk teman-teman yang belum memiliki LOA ketika mendaftar LPDP, maka wajib mengikuti tes bakat skolastik, di mana cukup banyak orang tereliminasi pada tahap itu. Ya. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus submit tadi yang saya sempat mention form data diri dan juga esai kontribusi teman-teman ya 1.500 kata hingga 2.000 kata. Ya. Dan ini berapa hal yang bisa diingat teman-teman gitu. Yang pertama, tolong lihat persyaratan persyaratan beasiswa PDP itu jauh-jauh hari ya teman-teman ingat gitu ya bahwa dari tahun ke tahun LPDP bisa mengalami perubahan, bisa ada syarat yang ditambahkan, bisa ada syarat yang dikurangi. Sehingga tolong jika sudah memang LPDP mempublish buku panduan pendaftaran beasiswa pada tahun tersebut, bisa langsung memeriksa ya, pastikan teman-teman requirements-nya sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, teman-teman juga tahu gitu ya, di sini banyak dokumen, banyak file yang perlu disiapkan sehingga pastikan itu semua bisa terorganisir dengan rapi ya. Pastikan juga validitas dokumennya, seperti contoh untuk surat rekomendasi itu wajib ditulis dan ditandatangani oleh pemberi rekomendasi pada tahun berjalan. Dan untuk English Proficiency Test seperti TOEFL dan IELTS, teman-teman itu akan dianggap valid jika diambil dalam 2 tahun terakhir gitu ya. Selain daripada itu dianggap tidak valid dan teman-teman beresiko gagal dalam seleksi administratif. Untuk beberapa data yang teman-teman input sendiri, yang teman-teman ketikkan seperti essay ya, kemudian seperti form data diri, pastikan proofread, jangan sampai banyak typo, jangan sampai ada typo gitu ya, karena itu juga akan membuat teman-teman terkesan tidak hati-hati ya sebagai seorang pribadi gitu. Lalu yang berikutnya untuk kopi-kopian gitu ya, kopi-kopi dokumen pastikan sudah dilegalisir gitu kan ya. Pastikan juga submit on time ya. Kalau teman-teman telat mendaftar, tentu saja akan tereliminasi. Kalau bisa daftar sudah submit jauh-jauh hari ya teman-teman, karena website pendaftaran portal LPDP cenderung down, sering down ketika menjelang hari-hari terakhir ya. Karena banyak orang baru mendaftar di last minute. Jadi teman-teman pastikan beberapa hari sebelum deadline itu sudah submit kalau bisa. Kemudian teman-teman juga pastikan mempunyai backup ya, backup semua dokumen, backup semua data ya, agar jika amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, teman-teman masih bisa recover data-data tersebut untuk bisa mendaftar on time. Dan yang terakhir, pastikan juga bisa approach para pemberi rekomendasi jauh-jauh hari juga ya teman-teman, karena surat rekomendasi adalah persyaratan wajib, tadi 1 buah yang saya sempat mention, dan pemberi rekomendasi kadang butuh waktu ya untuk menuliskan surat rekomendasi bagi teman-teman gitu. Jadi pastikan jangan mepet-mepet ketika meminta surat rekomendasi. Berikutnya saya juga ingin share acceptance rate ya, acceptance rate dari seleksi LPDP dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun 2020 itu acceptance rate LPDP di angka 35,5%, di mana dari 680 yang diterima ya itu terdiri dari 1.917 pendaftar ya. Jadi cukup tinggi 2020 karena saat COVID ya tidak banyak yang terpikirkan untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri. 2021 dari 15.466 pendaftar diterima 4.226 ya, acceptance rate 27,3%, mengalami penurunan, semakin kompetitif LPDP ini 2021. Dan 2022 kenaikannya sama ya trennya.
pendaftarnya semakin banyak di angka 25.000, tapi yang diterima hanya bisa 5.600 orang ya, sehingga acceptance rate turun kembali di 22,4%. 2023 kuota PDP untungnya naik gitu ya, meskipun pendaftaran naik juga. Pendaftar 33.396 orang, tapi yang diterima hampir sepertiganya di angka 10.000 lebih ya, dengan acceptance rate tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di angka 30%. 2024 melihat adanya tren penurunan acceptance rate jauh lebih kompetitif gitu ya, di mana pendaftar jauh bertambah di angka 51.000, tapi justru yang bisa diterima kuotanya lebih sedikit di angka 8.592. Acceptance rate itu hampir setengahnya tahun 2023 di angka 16,8%. Dan untuk batch 2025 tahap 1 kemarin, ini acceptance rate terendah LPDP sepanjang masa di angka 3,7%. Di mana dari 38.493 pendaftar hanya diterima 1.431. Ya, jadi teman-teman punya gambaran sekarang seberapa kompetitifnya beasiswa PDP saat ini, sehingga perlu effort lebih, perlu strategi yang lebih matang untuk bisa memenangkan kompetisi untuk mendapatkan beasiswa PDP. Berikutnya saya juga ingin jelaskan di LPDP 2025 tahap 1 kemarin, saya sudah sempat mention ya, LPDP ini punya beberapa jalur atau jenis beasiswa yang berbeda-beda ya. Dan tidak semua jalur itu memiliki acceptance rate yang sama ya. Ada jalur tertentu yang lebih sulit untuk didapat, diperoleh ketimbang jalur-jalur lain, dan ini terefleksikan dari acceptance rate yang berbeda-beda untuk setiap jalur. Sebagai contoh, jika teman-teman mengambil jalur beasiswa umum, maka acceptance rate-nya hanya 3,4% ya, sangat kompetitif. Tapi teman-teman yang mengambil jalur beasiswa afirmasi, maka acceptance rate-nya sedikit lebih tinggi, di angka 5,7%. Jalur targeted itu paling rendah acceptance rate-nya dibanding jalur-jalur lain, di angka 1,8%, paling kompetitif. Dan yang terakhir, jalur co-funding atau jalur beasiswa kerjasama, ya biasa dikenal, ini memiliki acceptance rate yang paling besar, sangat besar bisa dibilang, di angka 72,3%, teman-teman. Ya, jadi PR teman-teman ketika ingin mendaftarkan beasiswa PDP adalah berstrategi, ya, pastikan melihat statistik ini, dan jika memungkinkan, saya encourage untuk bisa mendaftar lewat jalur dengan acceptance rate yang lebih tinggi tentunya ya, jika teman-teman memang eligible di jalur beasiswa tersebut. Lalu berikutnya saya akan masuk ke do's and don'ts ya, apa saja yang silakan dilakukan, apa yang jangan dilakukan ketika mendaftar beasiswa PDP. Mari kita mulai dari do's dulu. Yang pertama, lakukan riset mendalam terkait jenis beasiswa tadi, negara dan universitas tujuan LPDP. Yang kedua, persiapkan dokumen ya, baik itu dokumen CV, transkrip, akademis, sertifikat Inggris dari jauh-jauh hari gitu ya. Teman-teman juga yang mungkin masih belum kuat kemampuan bahasa Inggrisnya ya, tes TOEFL, IELTS, dan Pearson, itu pastikan meningkatkan kemampuan bahasa dulu ya. Kalau tidak, maka teman-teman kemungkinan tidak akan lolos karena tidak bisa meraih skor minimum yang diwajibkan untuk mendaftar beasiswa PDP. Yang berikutnya, rencana kontribusi untuk SLPDP. Tadi saya bilang, buatlah high quality, yang artinya memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan at the same time visible atau realistis untuk teman-teman jalankan. Dan yang terakhir, jika teman-teman sudah sampai ke tahap seleksi terakhir yaitu wawancara, maka lakukanlah latihan wawancara secara efektif ya. Dan apa saja sih yang jangan sampai dilakukan ya? What are the don'ts? Yang pertama, jangan mengabaikan statistik acceptance rate tadi yang saya share ya, tiap jalur beasiswa. Teman-teman jika memaksakan diri ya mendaftarkan diri lewat jalur beasiswa dengan acceptance rate yang sangat rendah, maka semua untuk diterima juga akan serendah itu ya, single digit secara persentasi. Yang kedua, jangan salah, jangan lalai dalam mengupload dokumen administratif ya, seperti tadi dokumen KTP, dokumen English Proficiency Test, dokumen surat rekomendasi, LOE, dan sebagainya. Jika teman-teman sampai salah upload, maka teman-teman bisa gagal di seleksi administratif. Sayang sekali. Ya. Lalu yang kedua, jangan lupa cek syarat pendaftaran dan dokumen. Oke, kemudian yang berikutnya, hindarilah menulis esai yang terlalu sempurna sehingga terkesan tidak realistis, dan yang terakhir, jangan sampai terkesan sombong atau angkuh ya ketika teman-teman menjalani wawancara ya. Jadi teman-teman pastikan
memiliki attitude yang sopan, yang positif ya. Jangan sampai teman-teman mendominasi pembicaraannya dalam menjalani wawancara beasiswa LPDP. Dan yang terakhir, saya akan masuk ke bagian closing ya, teman-teman. So, teman-teman, tolong ingat every small step counts ya. Start with simple things. Misalkan by studying English daily, preparing your documents, and read the LPDP guidebook ya. With consistent effort, your dream scholarship is closer than you think. Persiapan beasiswa memang tidak mudah, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu lebih dekat pada mimpimu. Mulailah dari hal sederhana ya, seperti belajar bahasa Inggris, menyusun dokumen, dan mencari tahu informasi yang lebih mendalam mengenai beasiswa LPDP. Ya, oke. Kemudian ini adalah roadmap ya, roadmap yang teman-teman bisa gunakan ya jika teman-teman punya 6 bulan ke depan untuk mempersiapkan beasiswa LPDP, maka teman-teman bisa membaginya ke dalam 2 bulan pertama, kemudian 2 bulan berikutnya dan 2 bulan terakhir ya. Untuk 2 bulan pertama, bulan 1 sampai ke 2, teman-teman silahkan bisa mulai research ya, riset lah, lakukan penelitian terkait berbagai jenis ya beasiswa PDP yang bisa diambil dengan berbagai jalur tadi. Terus teman-teman juga bisa lihat ya daftar kampus LPDP ada di negara mana aja, kampusnya apa aja, program program studinya apa saja seperti itu ya. Dan juga teman-teman mulai pilih-pilih tuh dari daftar itu kira-kira ingin mencoba ke kampus yang mana ya. Terlepas dari teman-teman ingin menggunakan jalur LOE atau jalur non LOE tadi ya. Dalam 2 bulan pertama juga teman-teman pastikan sudah mengamankan nilai IELTS atau TOEFL ya, karena tes ini seringkali menjadi hambatan banyak orang gitu ya. Banyak orang belum bisa mendaftar LPDP hanya terkendala nilai skor IELTS atau TOEFL-nya yang belum siap begitu. Teman-teman yang membutuhkan help atau bantuan lebih ya bisa melakukan pendaftaran ke kursus IELTS atau TOEFL yang tersedia ya jika teman-teman butuh bantuan lebih dan tidak ada waktu untuk belajar mandiri. Kemudian bulan ketiga, bulan keempat, teman-teman bisa mulai mendraft ya form data diri, CV, dan juga esai kontribusi esai beasiswa PDP ya, sesuai dengan struktur yang saya sempat mention. Pastikan mengcover jumlah katanya 1.500 hingga 2.000 kata. Kemudian teman-teman juga mulai mintalah request ya surat rekomendasi ke dosen atau ke atasan atau ke tokoh masyarakat. Dan pastikan berikan poin-poin apa sih yang teman-teman ingin mereka cantumkan ya dalam surat rekomendasi yang bisa mendukung pendaftaran teman-teman begitu. Dan yang terakhir finalize ya, finalisir semua dokumen yang dibutuhkan ya. Pastikan terorganize dan siap untuk diupload. Nah, 2 bulan terakhir, bulan kelima ke enam, teman-teman lakukan review terakhir, lakukan checklist, pastikan tidak ada yang tertinggal ya persyaratan-persyaratannya dan juga submit lah aplikasi sebelum deadline LPDP berikutnya. Jadi tips terakhir dan action plan ya teman-teman, mulailah dari awal, kira-kira 6 bulan ya. Jadi teman-teman punya target itu mau daftar LPDP kapan. Kalau bisa teman-teman mulai persiapkan segala sesuatunya tadi sesuai action plan 6 bulan dari sebelum pembukaan pendaftaran LPDP. Kemudian practice English daily ya teman-teman, karena interview bisa dipastikan akan mengandung bahasa Inggris ya, apakah campuran bahasa Inggris Indonesia atau bahkan interview dalam full bahasa Inggris. Pastikan juga teman-teman ya punya folder yang rapi untuk mengorganisir dokumen-dokumen yang disyaratkan. Ya, belajarlah dari alumni beasiswa PDP, networking ya, minta guidance, minta mentorship seperti itu. Kemudian teman-teman juga tolong proyeksikan deadline ya. Kadang deadline itu kita anggap masih lama, tapi ternyata tidak tidak terkejar gitu ya. Jadi tolong simulasikan deadline-deadline ini di kepala teman-teman dan fokuslah ke baby steps ya, langkah-langkah kecil tapi konsisten untuk mencapai goal teman-teman. Ya, oke teman-teman. Jadi ya studying abroad can feel huge, but when you take it one step at a time, it's totally doable. You don't need to be perfect, kamu cuma perlu start aja. And remember, Let's Study is here to support you through every application, every question, and every moment you feel unsure. So take notes, replay this video if you need to, and most importantly, keep dreaming big. See you in the next video, and maybe someday see you on campus abroad.
Teman-teman, if you find this video helpful and you want to support more students like yourself, you can donate through the barcode shown on the screen. Every little bit helps us keep creating free, high-quality resources for future global learners. And if you can't support financially, that's okay too. You can help just as much by sharing Let's Study with your friends because great opportunities are even better when we grow together. Bye, study mates. See you the next time.